pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi 8. Yang pertama, metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan dan cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Yang kedua itu teori. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut, serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan sementara tentang yang diajukan dalam bentuk dugaan atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenaran dan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Yang keempat itu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Logika juga merupakan salah satu cabang dari filsafat, dan sebagai ilmu, logika sendiri disebut sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk bisa berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. 5. Data informasi. Tahapan ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan, disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data. Maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Penyusunan dan klasifikasi data. Tahapan metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas. Pembuktian. Langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan menghadapkannya dengan dunia fisik dan nyata. Jadi, pengujian kebenaran dalam ilmu berarti hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini, maka keputusan terakhir terletak pada fakta. Yang ketujuh itu evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses menguji hipotesis tidak terdapat fakta yang cukup mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi sebagian dari pengetahuan ilmu ilmiah, sebab telah teruji kebenarannya. Dan yang terakhir atau kedelapan itu paradigma. Secara umum, pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan dengan pengetahuan, metode ilmiah menyatakan bahwa ilmu adalah kesatuan antara pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan logis yang harus ada secara berurutan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Saya Pipok Tapian undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.